Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdewanti dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 1, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Pak Nur Salam, MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kata dan frasa. Yang pertama, kata. Kata merupakan satuan bahasa terkecil atau paling dasar dalam sebuah kalimat. Sebagai satuan bahasa terkecil, kata bisa berdiri sendiri, tanpa ada tambahan kata lain maupun unsur bahasa lainnya, seperti subjek, predikat, maupun objek. Selain itu, kata juga bisa berperan sebagai sebuah subjek, predikat, atau objek dalam kalimat. Selanjutnya, unsur pembentukan kata. Yang pertama, gramatikalisasi. Proses gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Tidak semua morfem dapat langsung berubah menjadi kata, seperti morfem ber, ter, ke, dan sejenisnya yang tergolong morfem terikat, tidak dapat langsung menjadi kata. Yang kedua, afiks atau imbuhan. Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada kata lain, seperti kata dasar. Istilah afiks termasuk prefiks, sufiks, dan konfiks. Yang ketiga yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi. Kemudian yang keempat yaitu komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Yang kelima yaitu konversi dan modifikasi internal. Konversi sering juga disebut derivasi zero, transmutasi, dan transposisi. Adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Kemudian, modifikasi internal. Modifikasi internal sering disebut juga penambahan internal atau perubahan internal. Adalah proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berkerangka tetap. Yang terakhir yaitu pemendekan. Pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Hasil dari proses pemendekan ini kita sebut kependekan. Yang kedua yaitu frasa. Frasa atau frase adalah gabungan dua atau lebih yang membentuk satu kesatuan dan bersifat non-predikatif. Artinya, frasa hanya bisa terdiri atas salah satu fungsi. Bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba, atau bisa diawali dengan preposisi. Kemudian, unsur pembentukan frasa. Yang pertama, frasa endosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang terbentuk dari unsur pusat dan unsur tertentu, di mana unsur tertentu adalah pelengkap dari unsur utama. Misalnya, pada frasa sedang mengetik, unsur pusat dari frasa tersebut adalah mengetik, sedangkan sedang adalah unsur tertentu. Frasa ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, frasa endosentris koordinatif, kedua, frasa endosentris atributif, dan ketiga, frasa endosentris apositif. Yang kedua yaitu frasa eksosentris. Frasa eksosentris kebalikan dari frasa endosentris.
Frasa eksosentris adalah gabungan kata yang tidak menggunakan unsur pusat sebagai pembentuknya. Adapun unsur pembentuk frasa ini adalah jenis-jenis kata kerja atau nomina, konjungsi, dan jenis-jenis kata depan atau preposisi. Frasa ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, frasa eksosentris direktif, frasa eksosentris non-direktif, dan frasa eksosentris konektif. Perbedaan kata dan frasa. Yang pertama, kata dapat berdiri sendiri, sedangkan frasa tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, frasa tidak bisa diubah dengan cara gramatikalisasi, sedangkan kata dapat digramatikalisasi. Yang ketiga, kata berbentuk morfem tunggal atau morfem gabungan, sedangkan frasa berbentuk penggabungan dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikat di dalamnya. Yang keempat, frasa terdapat unsur menerangkan dan diterangkan, sedangkan kata tidak mempunyainya. Demikianlah penjelasan tentang kata dan frasa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.